Halo, saya Caca. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat, semoga, apa itu resolusi dan dimensi di Photoshop dan kenapa dia penting. Mari kita mulai. Saya akan mulai dulu dari resolusi. Nah, resolusi itu artinya sesederhana ketajaman, jadi berapa tajam gambarnya. Resolusi ini unitnya atau penandanya itu pixel per inch atau pixel per centimeter. Jadi ingat ya, resolusi adalah ketajaman. Nah, beda dengan dimensi. Kalau dimensi itu adalah ukuran. Ukuran ini bisa dalam pixel, senti, inci, atau meter bahkan. Jadi, lagi-lagi ini adalah dua hal yang berbeda ya. Sebagai contoh, kayak di sini ada satu image dengan ukuran 6000 kali 4000 pixel. Ini lazim kita temukan ya. Nah, ini kalau dikali panjang dan lebarnya ya dikaliin aja 6000 dikali 4000 jadinya 24 juta. Alias 24 megapiksel. Jadi semoga ini menjelaskan ya kenapa ada hitungan 24 megapiksel itu dari mana? Ya sesederhana itu, panjang sama lebarnya dikaliin. Tapi lagi-lagi ini bukan menunjukkan ketajaman, ini menunjukkan ukuran. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi berarti semakin besar semakin baik? Belum tentu, nanti kita cek. Berikutnya saya lanjut ke pixel per inch, yaitu ketajaman. Ilustrasinya tuh sesederhana, di dalam 1 kali 1 inci kotak, itu kita mau memuat berapa pixel. Tentu jadinya opsinya macam-macam ya. Ada yang 72, ada yang 96, 150, 300, atau bahkan lebih. Dari ilustrasi simpel ini, wajar kalau kita ngebayangin semakin banyak isinya kotak dalam ukuran 1 kali 1 inci ini, berarti gambarnya semakin tajam. Semakin tajamnya betul, tapi kadang-kadang kebutuhannya nggak setajam itu juga. Jadi nggak serta-merta kita selalu milih resolusi yang setinggi mungkin, karena itu tadi, kebutuhannya apa? Ada yang kebutuhannya hanya untuk di internet, di sosial media misalnya, atau ada juga yang perlu cetak ukuran kecil kayak pamflet atau leaflet, atau bisa juga cetak yang hybrid, maksudnya dicetak iya tapi ada postingan di sosial media juga gitu, kayak buku atau majalah digital yang sekarang, atau bahkan yang ukurannya besar banget, cetaknya kayak billboard atau banner atau baliho gitu. Kebutuhannya apa? Karena itu terkait sama jarak melihatnya. Medianya itu akan dikonsumsi dari jarak sedekat atau sejauh apa. Kayak billboard gini ya, dia nggak terlalu deket kan, kita nggak ngeliat billboard dari jarak semeter, kita lihatnya jauh gitu. Jadi kalau dia ukurannya 6000 kali 12000 pixel di 15 ppi itu harusnya masih wajar, masih cukup gitu. Beda ceritanya dengan handphone, dengan smartphone. Kayak ini saya ambil contoh iPhone 14 Pro Max, dimensi layarnya itu 1290 dikali 2796 pixel di 460 ppi resolusinya. Nah, kalau kita lihat sepintas aja kayak gini, sebetulnya ukurannya jadi mirip ya. Cuma yang satu lihatnya dekat, yang satu jauh. Jadi ingat itu ya, tergantung jarak pelihat medianya segimana. Contohnya gini, langsung aja di Photoshop ya. Saya mau resize foto ini, tapi saya akan ngelihat Photoshop nganjurin dimensinya kayak gimana. Nah, untuk resize image itu sesederhana, klik di menu bar image, lalu pilih image size, atau shortcutnya Command Shift I di Mac atau Control Shift I di Windows. Akan muncul jendela image size seperti ini. Bisa dilihat sekarang dimensinya 12000 dikali 6000 di 72 ppi. Nah, kalau saya matiin ini resample, nanti kita akan bahas resample juga ya. Kalau saya matiin resample, lalu misalnya saya ganti jadi cm. Di dimensi 12000 kali 6000 ini, Photoshop menganjurkan ukuran cetaknya itu 420 dikali 211 di 72 ppi. Ini berarti 4 meteran ya, 4 kali 2 meter. Nah, gimana kalau ini saya kecilin? Anggaplah saya mau jadi kayak billboard yang tadi. Apakah benar bahwa kita bisa nyetak 10 kali 20 meter? Coba aja, resolusinya saya turunin jadi 15. Bisa dilihat, dimensinya sekarang jadi 2000 dikali 1000 cm, alias ya 20 kali 10 meter. Dan kita bisa lihat, walaupun resolusinya saya ganti, dimensi pixelnya ini nggak berubah. Karena lagi-lagi, resolusi ini untuk anjuran ukuran cetak. Gimana kalau saya mau cetaknya kecil aja, di 300 ppi gitu misalnya, kayak untuk buku ya atau untuk majalah? Maka ukuran maksimum yang dianjurkan oleh Photoshop adalah nggak lebih dari 1 kali setengah meter. Buku apa yang segede gitu ya? Mungkin jadi kayak
Jadi kayak poster mungkin ya. Nah, masih tentang dimensi. Sekarang kan banyak banget ukuran ya. Baik itu dari hasil foto dari handphone, dari kamera DSLR, atau dari kamera medium format. Nah, contohnya kayak gini. Sebagai perbandingan layar iPhone yang tadi, kalau kita lihat di layar iPhone itu 2000, hampir 3000 dikali hampir 1300 pixel. Lalu foto dengan 12 megapiksel itu berarti 4000 dikali 3000. Bahkan kayak 2 sampai 3 kali lipat lebih besar daripada layar iPhone. Lalu belum lagi ada foto yang 24 megapiksel yang tadi 6000 kali 4000. Ada juga foto 80 megapiksel dari kamera medium format kayak dari Phase One gitu. Itu yang ukuran fotonya 10.000 dikali 7.000-an. Kita bisa lihat perbedaan ukurannya antara foto sama layar tempat dia ditampilkan tuh jauh banget ya. Terus kadang-kadang saya sendiri suka jadi muncul pertanyaan gitu. Terus dimensi yang besar tuh untuk apa? Sejauh ini ada 2 jawaban yang saya dapat ya. Yang pertama itu adalah untuk fleksibilitas untuk cropping. Dengan ukuran foto yang besar, kita punya keluasan untuk cropping pastinya ya. Sama yang berikutnya adalah untuk arsip. Kalau kita ingat foto-foto yang dihasilkan oleh kamera digital dari tahun 2000-an awal, itu kan dimensi dan resolusinya rendah ya. Jadi contohnya saya yang besar di zaman itu, memorinya tuh low res kasarnya. Tapi bandingin dengan anak-anak yang sekarang udah motret dengan DSLR gitu. Di ulang tahun kedua atau ketiga ada dokumentasi yang resolusi tinggi. Kelak ketika itu mau dicetak misalnya, lebih bagus hasilnya harusnya ya daripada yang dicetak dengan kamera VGA zaman dulu ya 40 kali 480 pixel gitu. Jadi ya untuk arsip sih sebaiknya setinggi mungkin. Itulah kenapa saya mengadvokasi motret pakai RAW ya, fleksibilitas dan arsip juga. Jadi kalau ada pertanyaan lagi tentang berarti tujuannya adalah dimensi terbesar dan resolusi tertinggi. Lagi-lagi sesuai kebutuhan. Nah sekarang kalau kita lihat di kebutuhan nyata yang cukup sering dipakai yaitu buat posting di Instagram, baik itu posting di feed maupun di story, kebutuhannya juga sebetulnya nggak sebesar itu dimensinya. Untuk yang square tentu 1080 kali 1080 pixel. Untuk yang landscape itu lebih kecil lagi, bahkan 1080 kali 566 pixel. Sama kalau yang portrait sedikit lebih besar di 1350 pixel. Nah untuk story yang justru lebih besar di Full HD yaitu 1080 kali 1920 pixel. Nah maka kalau saya bandingin sama hasil foto dengan kamera 24 megapiksel, cukup banyak ya bahannya kita. Jadi bayangkan kamu motret pakai kamera 24 megapiksel untuk kebutuhan Instagram story. Dia jadinya diperkecil kan ya. Nah diperkecil itu ada istilahnya. Ya resize oke. Tapi istilah lebih teknisnya lagi namanya resampling. Kalau kita kembali lagi ke menu image size, saat ini resample-nya udah aktif ya. Artinya ada 7+1 algoritma resample yang bisa kita pilih. Cuma secara default kepilihnya adalah automatic. Nah untuk mengganti ukuran image untuk melakukan resizing atau resampling itu cukup dengan memasukkan satu angka tertentu di salah satu ini, kecuali kalau kita nggak mau menjaga proporsi. Tapi anggaplah kamu mau menjaga proporsi. Checklist ini ya, si rantai ini untuk constraint atau untuk menjaga perbandingan lebar sama panjangnya itu masih tetap sama. Dengan gitu kalau ada satu yang diubah, yang lainnya mengikuti. Contoh yang bawah ini saya ganti jadi 2000, yang atas akan menjaga proporsi sesuai dengan perbandingan panjang sama lebarnya. Atau kita bisa juga milih si image ini mau dimasukin, mau fit ke apa, misalkan ke kertas A4 gitu. Secara otomatis ukurannya berubah jadi milimeter. Dan A4 kan emang gitu ya, 210 kali 297 kalau nggak salah. Maka kalau image ini dimasukkan fit ke A4, ya jadinya tingginya jadi 105. Tapi lebarnya tetap 210 gitu. Dengan resolusi 300 ppi, karena biasanya A4 itu diasumsikan kita mau nyetak. Nah untuk resample yang 7+1 ini, mari kita bahas sedikit lebih detail. Resample itu artinya sesederhana mengubah
jumlah pixel di dalam satu gambar. Jadi kita bisa menambah atau bisa mengurangi. Makanya kalau menambah itu istilahnya upsampling, kalau mengurangi istilahnya downsampling. Upsampling atau upscale, downsampling atau downscale. Nah, saya mau menjelaskan sedikit yang terjadi ketika lagi downsampling itu kayak gimana. Contohnya kayak gini. Kita punya sebuah image yang ukurannya 2 pixel dikali 2 pixel. Kan terdiri dari 4 pixel ya keseluruhannya. Itu mau dikecilin, mau direduksi jadi tinggal 1 pixel. Dikurangin 50%-nya. Nah, berarti Photoshop harus menghapus dalam tanda kutip 3 pixel yang menurut dia nggak perlu. Yang kalau kita lihat hasil akhirnya masih seperti yang ada 4 pixel ini. Kayak gitu. Nah, untuk itu Photoshop punya algoritma tertentu. Nah, lain ceritanya dengan upsample atau upscaling. Kita punya image ukurannya 1x1 mau diperbesar 200% jadi 2x2 jadi 4 pixel. Berarti di sini Photoshop harus menebak, harus nambahin 3 pixel lagi untuk membuat image ini masih kelihatan image yang sama. Makanya dari sini bisa dibilang downsampling itu lebih dianjurkan daripada upsampling. Memperkecil image itu lebih dianjurkan daripada memperbesar, karena kalau memperbesar banyak yang ditebak gitu. Ini nggak termasuk mempertimbangkan ada AI upscaler ya, karena itu lebih ajaib lagi. Ini kita ngomong di konteks nge-resize di Photoshop. Nah, kurang lebih penjelasan untuk masing-masing algoritma itu singkatnya kayak gini. Ini penjelasan yang gembel banget lah, yang oversimplified ya. Cuma kalau kamu mau memperbesar, pilihlah yang 3 di atas, yang di bawahnya otomatis ya. Kalau mau memperkecil, pilih yang bicubic sharper. Kalau yang untuk yang umum yang lain, pilih yang 3 di bawah. Nah, apakah saya pakai ini di sehari-hari? Tentu tidak. Hampir selalu saya pakai otomatis. Karena, ada disclaimer dulu ya, di perubahan ukuran yang nggak ekstrem, katakanlah kayak yang perubahannya nggak sampai 100%, kayak cuma 20 atau 30% gitu. Itu saya mempercayakan ke Photoshop aja. Sejauh ini sih nggak pernah ada masalah aneh-aneh. Kecuali kalau kamu sangat-sangat detail. Yang menurut kamu perubahan yang kecil banget aja itu sangat ngaruh. Baru sebaiknya dipertimbangkan algoritma-algoritma yang spesifik untuk kebutuhan. Baik itu memperbesar maupun memperkecil. Tapi ya gitu, saya pribadi sih cukup happy dengan otomatis. Oh ya, nanti sekalian aja saya taruh di deskripsi link ke video di mana seorang matematikawan ngejelasin bicubic itu apa sih, kayak gimana yang terjadi di bicubic, di bilinear, sama di nearest neighbor dari channel Computer File. Penjelasannya menarik tapi tentu sangat-sangat teknis karena memang sebetulnya ini operasi matematik. Jadi begitulah penjelasan yang nggak singkat-singkat amat tentang resolusi dan dimensi di Photoshop. Kalau masih ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Saya Caca, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.